Keluaran itu ada nyala api, itu yang dilihat di Kisah Rasul 7. Jadi di Gunung Horeb sama dengan Gunung Sinai, batas penggembalaan. Jadi penggembalaan sampai mencapai Gunung Horeb atau Gunung Sinai. Nah, kita mengerti di Gunung Sinai Musa menerima dua hal, bukan cuma satu. Di Gunung Sinai Musa menerima dua hal, yaitu pertama, petunjuk dan perintah membangun tabernakel. Mulai Keluaran 25. Perintah dan petunjuk untuk membangun tabernakel, kemah suci, rumah Allah. Ya, ini. Jadi menggembalakan itu batasnya sampai di mana? Sampai ke gunung. Sampai ke Gunung Horeb, Gunung Sinai. Nah, nanti keterangannya. Sekarang kita lihat di Gunung Sinai ini Musa menerima dua hal. Petunjuk atau perintah untuk membangun tabernakel, kemah suci, rumah Allah. Ya, kemah suci. Nah, itu sudah hancur semua, sudah dibuat oleh Musa, sudah hancur semua. Sekarang adalah menunjuk pengajaran tabernakel. Sudah hancur semua tabernakel yang dibuat Musa. Sekarang dalam arti rohani sama dengan pengajaran tabernakel. Pengajaran tabernakel yaitu pengajaran tentang pembangunan tubuh Kristus. Ini di Gunung Sinai. Musa menggembala sampai di Gunung Sinai situ. Nah, di situ dia mendapatkan perintah, petunjuk untuk membangun tabernakel kerajaan surga. Sekarang sudah hancur semua dalam arti rohani. Tabernakel yang jasmani sudah hancur. Sekarang dalam arti rohani yaitu pengajaran tabernakel, yaitu pengajaran tentang pembangunan tubuh Kristus. Tabernakel, rumah Allah, itu tubuh Kristus. Pengajaran tabernakel yaitu pengajaran tentang pembangunan, pembentukan, pembangunan tubuh Kristus. Yang kedua, B, Musa juga menerima dua loh batu. Nah, ini yang diakui oleh semua gereja. Ya, semua gereja sampai ada film layar besarnya itu. Ya, dua loh batu diakui oleh semua. Tapi tabernakel banyak yang enggak tahu, gereja-gereja. Hamba-hamba Tuhan banyak yang enggak tahu, enggak baca soalnya. Enggak baca Alkitab. Kalau baca Alkitab tentu tahu, Keluaran 25 tentu tahu sebelum dua loh batu Musa menerima petunjuk tabernakel duluan. Ya, baru nanti sesudah itu menerima dua loh batu. B, dua loh batu itu kasih. Dua loh batu sama dengan kasih. Matius 22 ayat 34. Nah, inilah saudaraku penggembalaan batasnya sampai di Gunung Horeb, Gunung Sinai. Di Gunung Sinai Musa menerima dua hal. Pengajaran tabernakel. Sekarang ya, pengajaran tentang pembangunan tubuh Kristus. Dan dua loh batu, kasih. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Matius 22 ayat 34. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Terus? Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu. Kasihlah Tuhan Allahmu. Dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Ya. Dan dengan segenap akal mengasihi budimu. Tuhan lebih dari segala sesuatu. Dengan segenap tubuh, jiwa, roh. Lebih dari segala sesuatu. Terus? Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Ya. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi ini Musa menerima dua loh batu sama dengan kasih, menunjuk kasih, yaitu mengasihi Tuhan lebih dari segala sesuatu, mengasihi sesama seperti diri sendiri. Itu kasih. Jadi kalau sekarang dikaitkan dengan penggembalaan, tadi batas penggembalaan sampai di Gunung Sinai, Gunung Horeb. Tidak berhenti, terus dituntun domba. Sampai ke Gunung Horeb, Gunung Sinai, baru berhenti di sana. Ini batas penggembalaan. Ada pengajaran tabernakel, pembangunan tubuh Kristus. Ada dua loh batu, ada kasih. Jadi penggembalaan bukan hanya untuk menyelamatkan. Jadi penggembalaan bukan hanya untuk menyelamatkan, tetapi sampai membawa kehidupan kita masuk dalam pembangunan tubuh Kristus. Saya ulangi, jadi penggembalaan
bukan hanya untuk menyelamatkan kita. Selamat, percaya Yesus. Ya, betul, itu juga penggembalaan. Tapi bukan hanya sampai di situ. Terus dituntun sampai batasnya di gunung. Nggak berhenti kalau belum sampai di gunung. Ya, jadi saudaraku, penggembalaan bukan hanya untuk menyelamatkan, tetapi sampai membawa kehidupan kita masuk pembangunan tubuh Kristus, yaitu kita bisa mengasihi sesama seperti diri sendiri, menyatu dengan sesama. Itu kesatuan tubuh, Ya, jadi penggembalaan bukan hanya menyelamatkan, tapi sampai membawa kita masuk dalam pembangunan tubuh Kristus, yaitu pertama, kita bisa mengasihi sesama. Tubuh Kristus itu lihat ini, tangan dengan semua ya saling mengasihi, saling menyatu, bukan saling pukul-pukul. Enggak. Kalau pukul-pukul bukan tubuh itu, ya tubuhnya orang lain kita pukul-pukul. Kalau tubuh ini satu tubuh. Ya, ini kesatuan tubuh. Jadi pembangunan tubuh Kristus yaitu kita bisa mengasihi sesama seperti diri sendiri. Itu sama dengan menyatu dengan sesama, sama dengan kesatuan tubuh. Kemudian B, kesatuan tubuh. Kemudian B, kita bisa mengasihi Tuhan. Tadi kita bisa mengasihi Tuhan lebih dari segala sesuatu. Sama dengan kesatuan tubuh dengan kepala. Tuhan itu kepala, kita tubuh. Tadi kesatuan tubuh dulu, bisa mengasihi sesama tubuh ini. Bisa mengasihi sesama seperti diri sendiri. Itu kesatuan tubuh. Sesudah itu bisa mengasihi Tuhan, kepala, lebih dari segala sesuatu. Kesatuan tubuh dengan kepala. Tubuh itu istri mempelai wanita, kepala itu suami mempelai pria. Jadi kesatuan tubuh dengan kepala sama dengan kesatuan mempelai wanita dengan mempelai pria dalam pesta nikah anak domba Allah. Sampai di situ. Saat Yesus datang kedua kali nanti dia sebagai kepala, di awan-awan kita tubuh menjadi satu. Dia mempelai pria, kita mempelai wanita menjadi satu. Kesatuan tubuh dengan kepala sama dengan kesatuan mempelai wanita dengan mempelai pria di awan-awan yang permai. Sehingga kita masuk dalam pesta nikah anak domba Allah sampai masuk tahta kemuliaan. Sesudah pesta nikah di awan-awan masuk Firdaus, sesudah itu tahta kemuliaan surga. Sampai tahta kemuliaan surga. Nah, itulah penggembalaan. Pentingnya penggembalaan. Batas penggembalaan bukan cuma selamat, dituntun, ayo percaya Yesus, bertobat, baik itu penggembalaan juga. Tapi sesudah itu dilanjutkan sampai gunung, sampai ada pengajaran tabernakel, pembangunan tubuh, sampai ada kasih. Nah, dilanjutkan sampai masuk pembangunan tubuh Kristus, yaitu mengasihi sesama seperti diri sendiri, kesatuan tubuh dan mengasihi Tuhan lebih dari segala sesuatu. Kesatuan tubuh dengan kepala, kesatuan tubuh dengan kepala. Saja, itu kesatuan mempelai wanita dengan mempelai pria di awan-awan yang permai pesta nikah anak domba. Sesudah itu masuk Firdaus, sesudah itu masuk tahta kemuliaan bersama Tuhan. Itulah batas penggembalaan. Batas. Jadi berat, rekan-rekan gembala yang datang tugas kita berat. Jangan puas hanya banyak yang dibaptis, waduh berapa ribu, boleh. Tapi belum sampai itu langkah awal. Terus dituntun sampai batasnya di gunung. Gunung Horeb, Gunung Sinai. Sampai masuk pembangunan tubuh, sampai menjadi mempelai sempurna. Masuk di tahta kemuliaan. Itu batas penggembalaan. Syarat penggembalaan. Lanjutkan, syarat penggembalaan. Syarat penggembalaan ini kita lihat di Injil Yohanes pasal 10. Juga ada pasal tentang penggembalaan. Tadi Keluaran 3 tentang penggembalaan. Nanti kita kembali ke sana. Sekarang syarat penggembalaan. Yohanes 10. Syarat penggembalaan. Syarat penggembalaan. A. Yang pertama Yohanes 10 ayat 1.
Yohanes 10 ayat 1. Yohanes 10 ayat 1. Ya. Aku berkata kepadamu, Ya. sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba Ya. dengan tidak melalui pintu, Ya. tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Iya, seorang pencuri dan seorang perampok. Terus 2. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, Ya, melalui ia adalah pintu gembala adalah domba. gembala domba. Jadi syarat penggembalaan yang pertama harus masuk pintu kandang domba. Harus masuk pintu kandang domba. Nah, harus masuk pintu kandang domba. Pintu itu pintu yang sempit, perobekan daging memang. Ya, harus masuk pintu kandang domba. Harus masuk pintu ke kandang domba gitu. Pintu kandang domba. Ya bahasa Indonesia yang baik ya. Harus masuk pintu kandang domba. Masuk ke dalam kandang maksudnya. Atau harus masuk ke kandang domba lewat pintu. Nah, begitu. Terserahlah bahasa Indonesia. Harus masuk pintu kandang domba. Pintu ke kandang domba. Itu pintu sempit perobekan daging. Di dalam tabernakel, itu kandang domba itu ruangan suci. Ruangan suci. Ada 3 macam alat di sana. Itu menunjuk ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok. Harus masuk pintu. Ya, ini syarat penggembalaan. Harus masuk pintu kandang domba. Sehingga berada di dalam kandang domba. Itu saja. Kandang domba ini sama dengan ruangan suci. Ada 3 macam alat di ruangan suci. Sekarang ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok. Saya ulang-ulang. Pelita emas, ketekunan dalam ibadah raya hari Minggu di sini. Pelita emas. Meja roti sajian, ketekunan dalam ibadah pendalaman Alkitab perjamuan suci hari Kamis di sini. Mezbah dupa emas, ketekunan dalam ibadah doa penyembahan setiap Selasa. Nah, inilah kandang domba. Harus masuk pintu. Pintunya pintu sempit, perobekan daging, penyalipan daging. Jadi supaya kita berada di dalam kandang domba, kita harus masuk pintu yang sempit, perobekan daging, penyalipan daging. Gak enak. Hari ini aja tanya itu. Ada yang dari kuliah langsung masuk, belum mandi sudah masuk di gereja. Nggak enak, masuk pintu. Masuk pintu sempit. Nah ini, jadi syarat penggembalaan nomor 1 harus masuk pintu kandang domba atau harus berada di dalam kandang domba. Itu tergembala. Ya, kandang domba itu sama dengan ruangan suci. Ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok. Supaya untuk bisa tekun dalam 3 macam ibadah pokok atau berada di kandang domba, kita harus melalui pintu sempit, perobekan daging, penyalipan daging, sengsara daging. Harus. Ini mulai dari gembala. Yohanes 10 ayat 1, aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, enak loncat aja. Kadang loncat ada, kadang tidak ada, loncat keluar. Nah, ini seenaknya saja ini. Ya, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok, bukan gembala. Hati-hati. Ya, tetapi siapa yang masuk melalui pintu, dia adalah gembala. Hati-hati loh ya, mulai gembala ini. Gembala harus tekun, harus masuk pintu sempit. Harus masuk pintu sempit. Tekun dalam 3 macam ibadah pokok. Nah, saya diberi kepercayaan Tuhan, jemaat di sini dan jemaat di WR Supratman 4 Surabaya, saya tekuni. Ya. Kemarin dari sana, ya, Rebu, Kamis di sini. Selasa di sini, Senin di sana, Minggu pagi sini, Minggu sore di sana. Nah, karena saya mau jadi gembala, bukan pencuri. Nah, hati-hati. Ya, jadi gembala harus tekun, harus masuk pintu sempit, harus mengalami perobekan daging sehingga tekun dalam 3 macam ibadah pokok. Itu baru gembala. Ya, kalau tidak tekun bukan gembala, tetapi pencuri, perampok. Nah, coba saudara gembalanya pencuri, perampok, wah habis semua. Nah, ini harus hati-hati kita, harus hati-hati. Kalau seorang gembala tidak mau tekun dalam 3 macam ibadah, tidak mau menunaikan tugas dalam 3 macam ibadah, dia bukan gembala tetapi pencuri, perampok, pembunuh.
Pencuri, perampok, pembunuh. Jangan ditipu hari-hari. Jangan ditipu. Lihat, penggembalaan itu lihat dulu. Gembalanya betul gembala atau pencuri, perampok lah. Kalau betul gembala silakan tergembala. Tapi kalau loh kok enggak ada ini? Kadang ada, kadang berapa lama enggak ada. Wah, ini bukan gembala, ini pencuri, perampok, pembunuh. Wah.